Sir Jim Ratcliffe sangat ingin menunjuk direktur olahraga baru. Kedatangan Ineos di Old Trafford telah memicu rumor penunjukan internal, termasuk potensi perubahan peran direktur olahraga dan posisi CEO. Paul Mitchell dianggap sebagai kandidat terdepan untuk peran tersebut, dengan pengalaman dan hubungannya dengan Ratcliffe yang memberinya keunggulan dibandingkan kandidat lainnya. Setelah jelas bahwa Ineos akan memasuki Old Trafford dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, rumor tentang penunjukan internal terus beredar sejak saat itu. Salah satunya terkait dengan peran direktur olahraga yang saat ini dijabat oleh John Murtough. Namun kabarnya akan kosong dalam waktu dekat. Itu karena, menurut Daily Star, Ineos tertarik untuk menunjuk direktur olahraga mereka sendiri, dan Mitchell adalah salah satu nama yang ditunjuk untuk peran tersebut. Mitchell memiliki semua kualifikasi untuk mengambil peran tersebut, namun ia menghadapi persaingan dari direktur olahraga Liga Premier saat ini. The Daily Mail mengklaim bahwa selain Mitchell, direktur olahraga Crystal Palace, Dougie Freedman juga ikut bersaing. Mantan pesepak bola profesional ini telah menarik perhatian selama waktunya bersama Eagles, mendalangi datangnya sejumlah pemain berkualitas tinggi, seperti Eberechi Eze dan Michael Olise. Erik ten Hag dapat memanfaatkan kemitraan baru di lini tengah setelah jeda internasional. Manchester United punya banyak masalah musim ini, di dalam dan di luar lapangan. Namun kondisi lini tengah mungkin yang paling merugikan tim. Ten Hag di musim pertamanya sebagai pelatih mendapat kemajuan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh dari Casemiro dan Christian Eriksen. Kedua pemain baru ini akhirnya membawa kekuatan yang sudah lama dibutuhkan tim ke lini tengah, serta umpan-umpan yang benar-benar bagus. Duo ini begitu serasi sehingga menjadi masalah ketika salah satu atau keduanya tidak tersedia. Mengingat keduanya berusia 30-an dan rentan mengalami cedera, maka masuk akal jika mereka membutuhkan pemain cadangan untuk melewati musim ini. Ten Hag mulai merekrut hal itu di musim panas. Mason Mount dikejar dan mendapatkan striker yang sangat dibutuhkan. Penguatan lebih lanjut ditambahkan dalam bentuk Sofyan Amrabat pada pinjaman awal. Tampaknya misi telah tercapai tetapi ternyata menjadi bencana. Mount telah menunjukkan kemampuannya tetapi belum benar-benar menunjukkan kelasnya, dan sudah keluar dari starting 11. Amrabat bahkan lebih buruk lagi dan tampaknya tidak cocok untuk berada di level teratas. Yang lebih parah lagi, Casemiro mengalami penurunan performa sebelum mengalami cedera, dan kini Eriksen juga harus absen selama sebulan. Cedera pemain Denmark ini sangat disayangkan karena dia baru saja kembali ke tim dan menjalin kesepahaman yang baik dengan Scott McTominay. Dalam kemitraan baru, MU akhirnya mulai mendapatkan keseimbangan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana jika Eriksen absen? McTominay adalah satu-satunya pemain United yang sedang dalam performa terbaiknya, dan telah menjadi ancaman gol nyata setelah transformasinya bermain untuk timnas Skotlandia. Namun kelemahan lamanya tetap ada, yaitu kurangnya kemampuan teknis menguasai bola dan buruknya penempatan posisi. McTominay ingin dan harus maju, disitulah dia paling efektif, tapi itu berarti rekannya harus menjadi benteng pertahanan. Seseorang yang bisa melindunginya. Itu bukan pekerjaan untuk Mount, dan meskipun seharusnya itu untuk Amrabat, dia belum terbukti mampu. Sebaliknya, ini mungkin saatnya Kobbie Mainoo untuk bersinar. Pemain muda ini kembali beraksi bersama tim U21 dan baru-baru ini duduk di bangku cadangan, jadi pertandingan pertama setelah jeda internasional bisa menjadi waktu yang tepat untuk membawanya ke tim. Dia masih sangat muda jadi ini jelas sebuah risiko, tetapi Mainoo telah menunjukkan semua keterampilan dinamis yang diperlukan untuk membentuk kemitraan yang efektif dengan McTominay. Dia hanya membutuhkan waktu di lapangan untuk mewujudkannya. Jeda internasional berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi Manchester United setelah Marcus Rashford ditarik keluar karena cedera saat melawan Malta.
Pemain United itu dikeluarkan pada menit ke-61, membuka jalan bagi debut Cole Palmer. Rashford mengalami cedera dalam keadaan yang luar biasa saat ia bertabrakan dengan rekan setimnya Trent Alexander-Arnold saat mereka berdua berlari menuju bola. Peristiwa itu terjadi pada menit ke-57. Saat skor 1-0, Alexander-Arnold memberikan umpan indah kepada Rashford dari area pertahanannya sendiri yang dikontrol dengan baik oleh pemain United itu. Dia ditutup sebelum dia bisa melepaskan tembakannya, yang akhirnya berhasil dihalau ke tepi kotak oleh Malta. Keduanya berlari menuju bola dengan kecepatan penuh, akhirnya saling bertabrakan sehingga menimbulkan benturan yang sangat keras. Rashford bertahan selama sekitar 5 menit lagi, sebelum Gareth Southgate menggantikannya dengan Cole Palmer. Berita itu muncul setelah Andre Onana digantikan saat memperkuat Kamerun setelah mengalami cedera. Rashford dan Onana adalah beberapa nama pertama yang masuk dalam daftar cedera tim di United, terlepas dari performa mereka saat ini, terutama Rashford. Belum jelas seberapa parah cedera yang dialaminya, dan penantian kini dimulai untuk mendapatkan kabar terbaru dari masing-masing manajer tim nasional sebelum dapat dikatakan lebih lanjut. Calon lawan MU di IPL minggu depan. Everton juga khawatir dengan kebugaran Amadou Onana usai sang gelandang menarik diri dari timnas Belgia. Pemain berusia 22 tahun ini telah menjadi salah satu pemain paling andal Shondesi musim ini, dan mengingat kondisi mereka saat ini, cedera dapat berdampak buruk pada pertandingan mereka mendatang. Onana dikabarkan meninggalkan timnas Belgia setelah mengalami cedera betis, dan tidak akan ambil bagian dalam kualifikasi Euro 2024 timnya melawan Azerbaijan pada hari Minggu. Rasmus Højlund belum pernah mencetak gol di Premier League, dan dia akan mendapat manfaat lebih dari kembalinya pemain yang cedera. Højlund membahas kegagalannya mencetak gol di Liga Premier dalam wawancara dengan Sky Sports, dan klaimnya bahwa dia tidak memiliki peluang yang sama di liga seperti di kompetisi Eropa, memang benar. Meski pundit mengkritik Højlund yang melewatkan peluang hanya 9 menit memasuki pertandingan Luton. Peluang yang pasti bisa menjadi gol oleh striker pemula sekalipun, dengan pemain berusia 20 tahun itu entah bagaimana gagal mencetak gol setelah menerima umpan silang Marcus Rashford. Højlund seharusnya mencetak 2 gol melawan Luton, tapi dia benar dengan mengatakan bahwa peluangnya sangat langka. Karena sebelum pertandingan itu dia hanya mengumpulkan 1,4 gol yang diharapkan dalam 8 pertandingan liga. Itu berarti Højlund diperkirakan akan mencetak antara 1 atau 2 gol dari peluang tersebut, yang menunjukkan bahwa dia tidak menerima servis yang memadai. Hal ini menegaskan kesan visual Højlund, yang pergerakan luar biasa sering diabaikan. Rekannya di depan, Rashford lebih suka memotong ke dalam dari kiri, dan pemain seperti Antony tampaknya tidak mampu mengumpan bola. Sebagai hasil dari penampilan buruk Antony, Ten Hag telah mengubah serangannya dalam beberapa pekan terakhir dan Rashford bermain di sisi kanan, yang berarti dia terpaksa melakukan umpan silang ke dalam kotak. Karena dia menggunakan kaki kanannya. Alejandro Garnacho mendapat kesempatan bermain di sisi lain, dan meskipun dia adalah pemain lain yang suka memotong, dia bergerak ke garis depan dan mengumpan bola lebih sering daripada rekan-rekannya yang menyerang. Garnacho bermain di kiri dan Rashford di kanan seharusnya menciptakan lebih banyak peluang bagi Højlund, tetapi kembalinya Luke Shaw bisa menjadi berita yang lebih baik. Shaw telah absen setelah mengalami cedera dalam kekalahan melawan Tottenham. Shaw tidak hanya seorang bek yang hebat, dia juga memberikan nilai dalam membangun permainan dan skenario menyerang. Tim benar-benar merindukan Shaw musim ini dan kembalinya kebugarannya akan sangat menguntungkan Højlund, karena tidak akan lama lagi sampai dia berkeliaran di sisi kiri dan memainkan umpan silang berbahaya ke dalam kotak. Mantan penasihat keuangan Manchester City yakin, tim asuhan Pep Guardiola dan Chelsea menghadapi risiko degradasi dari Liga Premier. Burnley, Leeds dan Leicester berniat menuntut Everton dengan total 300 juta pound karena kecurangan Everton sehingga mereka terdegradasi.
Everton bisa kehilangan sejumlah nama bintang termasuk Jordan Pickford. Everton mendapat pengurangan 10 poin karena melanggar aturan keuangan Liga Premier. Mengingat pengurangan 10 poin yang diberikan kepada Everton, ancaman pengurangan 30 poin atau degradasi otomatis dari Liga Premier akan terlihat sangat nyata bagi Manchester City dan Chelsea jika tuduhan tersebut dibuktikan di Komisi Regulasi Independen. Sanksi yang dijatuhkan kepada Everton adalah 1 kali pelanggaran peraturan Liga Premier. Sementara City telah didakwa dengan 115 dugaan pelanggaran, meskipun kasus City kemungkinan tidak akan selesai setidaknya dalam 2 tahun. Chelsea masih dalam penyelidikan namun dakwaan sepertinya tidak dapat dihindari, mengingat pemilik baru telah melaporkan sendiri pembayaran besar yang tampaknya melanggar peraturan Liga Premier selama kepemilikan sebelumnya di bawah Roman Abramovich. Pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire menjelaskan mengapa Everton dikurangi 10 poin oleh Liga Premier dan apa yang dia harapkan dari mereka terkait dengan pengajuan banding. Leicester City, Burnley, Southampton, Leeds United dan Nottingham Forest semuanya mempertimbangkan untuk mengambil tindakan setelah Everton mendapat pengurangan 10 poin. Everton bisa saja diberi hukuman yang lebih berat atas pelanggaran aturan keuangan mereka, menurut buku pegangan resmi Liga Premier. Everton memproyeksikan finish ke-6 untuk diri mereka sendiri pada musim 2021 hingga 2022, sebelum finish di urutan ke-16, menyebabkan mereka kehilangan pendapatan yang diharapkan sebesar 21 juta pound.